Shalom, selamat pagi Jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dengan penuh sukacita karena anugerah Tuhan yang selalu ada di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya hendaklah selalu rendah hati, tidak sombong dan tidak tinggi hati. Karena itulah hidup yang berkenan kepada Allah. Penatua Stevi Marco Thomas akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari kakak-kakak, om dan tante, kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Kami mengucap syukur untuk hari yang sangat indah. Kami mau membaca firman Tuhan. Buka hati kami agar dapat menerima firman-Mu dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita pada pagi hari ini dalam renungan Embun Pagi. Pada pagi hari ini kita akan membaca renungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai dengan ke-13. Beginilah firman Tuhan. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Tema kita pada pagi hari ini, rendah hati. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu sikap baik yang wajib dimiliki oleh seseorang, khususnya orang Kristen, adalah sikap rendah hati. Sikap kerendahan hati ini adalah suatu sikap yang menyadari keterbatasan kemampuan diri, ketidakmampuan diri sendiri, sehingga orang tersebut tidak angkuh dan tidak pula sombong. Ada beberapa tanda orang memiliki kerendahan hati. Yang pertama adalah berani mengakui kesalahan. Gengsi menjadikan orang tidak mau mengakui kesalahannya sendiri, bahkan di hadapan Tuhan, dan mereka lebih memilih untuk menyembunyikan kesalahannya, kemudian berperilaku munafik. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua adalah mau belajar dan diajar. Proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal saja, melainkan juga pendidikan ketika kita berinteraksi dengan sesama dimanapun kita berada. Proses ini tidak mengenal batasan usia dan waktu. Kriteria kerendahan hati inilah yang akan memunculkan kualitas hidup seseorang. Karena itu, tidaklah heran jika Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati, bahkan siap memahkotai dengan keselamatan. Bukan hanya keselamatan dari bahaya, sakit penyakit, dan sebagainya, tetapi keselamatan jiwa yang kekal. Keselamatan adalah hadiah yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap orang yang rendah hati. Kita seharusnya demikian karena kita adalah hanya berasal dari debu dan semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam tidur malam kami hingga di pagi yang indah ini. Tuhan, Engkau memberikan kami nafas hidupan, kekuatan, dan kesehatan. Terima kasih Tuhan atas teguran firman-Mu di pagi hari ini mengenai tentang kerendahan hati. Kiranya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu dapat berdampak yang lebih baik lagi di lingkungan kami, dimanapun kami berada Bapa. Tuhan, inilah seru sembahyang kami. Kiranya Tuhan pimpin segala aktivitas kami hari ini dalam studi, pekerjaan maupun usaha kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan Embun Pagi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
selesai.